إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita di awal khutbah ini memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menganugerahkan pada kita semua nikmat, karunia yang berlimpah, utamanya nikmat iman dan Islam, yang merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah anugerahkan pada seorang hamba. Tak lupa kita bersalawat bersalam pada Nabi kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hari-hari ini mahasiswa di kampus ini di Stiba telah melewati hari-hari ujian tengah semester yang tentu diharapkan dari ujian itu ada tambahan ilmu. Karena menghadapi ujian pada umumnya kita akan melakukan murojaah kembali, mengulang-ulangi kembali, membaca, menghafalkan, memahami kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan di ruang-ruang kelas selama setengah semester ini. Maka mengikuti ujian ini tidak hanya sekedar supaya kita mendapatkan nilai yang bagus, tapi lebih daripada itu agar para anak-anakku mahasiswa sekalian bisa mengokohkan, bisa menguatkan ilmu yang telah dipelajarinya sebelumnya di ruang-ruang kelas dari para dosen. Bisa dihafalkan, bisa dipahami dengan baik, sehingga benar-benar kita mendapatkan tambahan ilmu. Itu salah satu manfaat dari ujian yang kita lewati. Karena itu jangan melewati ujian ini hanya sekedarnya saja. Jangan hanya sekedar membaca. Jangan hanya sekedar yang penting saya bisa menjawab, bisa ada yang saya tuliskan di atas kertas-kertas ujian. Ujian itu hanyalah sarana yang tujuannya adalah agar kita bisa meneguhkan ilmu di dalam hati-hati kita, yang mana ilmu itu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada manusia. Nikmat ilmu, nikmat kita belajar di Stiba ini adalah merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang mengatakan kuliah agama itu mungkin tidak terlalu menjanjikan untuk kesenangan duniawiyah. Memang kita belajar agama bukan untuk dunia. Kita belajar agama untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui al-haq, untuk kemudian kita mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Maka
tidak usah kita berkecil hati ketika mungkin ada orang yang membanding-bandingkan antara mereka yang belajar ilmu agama dan mereka yang belajar ilmu-ilmu lainnya yang non ilmu agama untuk kemaslahatan duniawiyah. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memperdalam ilmu agama, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira dengan yang demikian itu. Kita gembira dengan karunia Allah kepada kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ilmu agama di antara karunia Allah yang paling agung. Di antara karunia Allah yang paling agung, yang dia lebih baik, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada dunia yang bisa dikumpulkan oleh orang-orang yang memburu dunia. Sebanyak apapun dunia yang bisa dikumpulkan oleh manusia, maka itu tidak lebih baik daripada ilmu agama yang Allah pahamkan kepada kita, yang Allah tancapkan ke dalam hati kita, yang dengannya akan memperbaiki urusan dunia kita dan juga terlebih lagi urusan akhirat kita. Maka bergembiralah ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk belajar agama. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian para mahasiswa yang ketika masuk di istiba ini mungkin dipaksa-paksa oleh orang tuanya. Mungkin dipaksa-paksa oleh kerabatnya. Mungkin tidak terlalu, kata orang, tidak terlalu ikhlas masuk belajar di istiba ini. Tapi sekarang cobalah yakinkan diri Anda bahwa ini merupakan karunia Allah yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Ini di antara nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan jika kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat ilmu itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, di antaranya nikmat ilmu agama ini, maka Allah akan tambahkan ilmu agama itu kepada kita. Dan ketika ilmu agama kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu memperlebar jalan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dengannya dia mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga. Maka poin pentingnya adalah berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang-orang yang memperdalam agama ini. Karena mereka yang memperdalam agama akan menjadi benteng-benteng umat, akan menjadi penjaga-penjaga umat. Para ulama lah yang akan menjaga akidah umat ini, yang akan menjaga agar umat ini terus berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan kebenaran. Mereka tidak akan mudah disesatkan oleh penyuruh-penyuruh kepada jalan-jalan kesesatan. Ketika ada ulama-ulama yang lurus, yang mendalam keilmuannya, yang benar pemahamannya, yang mampu mengarahkan mereka, menjaga mereka agar tidak disesatkan oleh para penyuruh kepada neraka jahanam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, bahwa ilmu agama yang kita pelajari di sini adalah di antara ilmu yang wajib untuk diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang belajar ilmu kemaslahatan dunia, mereka mencarinya memang untuk mengejar dunia. Orang belajar ilmu teknik, ilmu kesehatan, ilmu perdagangan, ilmu apa saja, itu memang ilmu yang dipelajari untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, memang untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi ilmu agama ini bukanlah ilmu yang dicari untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Karena itu Rasulullah SAW sudah memperingatkan
orang-orang yang akan menempuh jalan menuntut ilmu ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu di antara ilmu-ilmu yang dengannya diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Ilmu agama ini dicari, dikejar, dituntut, dipahami, dipelajari karena kita menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita belajar agama untuk dunia. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu di antara ilmu yang dipelajari untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kemudian la yatlubuhu illa aw la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, lam yajid 'arfal jannah, maka dia tidak bisa mencium harumnya bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Bau surga itu dalam hadis yang lain dikatakan dapat tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Artinya, kalau ada orang berjalan menuju surga 70 tahun sebelum dia sampai ke surga, dia sudah bisa mencium harumnya bau surga itu. Semerbak surga 70 tahun sebelum dia sampai ke surga. Kalau kemudian Rasul mengancam orang yang mempelajari ilmu agama hanya karena menginginkan dunia tidak bisa mencium baunya surga, padahal bau surga sudah tercium 70 tahun sebelum kita sampai ke surga, maka bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga? Kalau baunya saja sudah tidak bisa kita dapatkan. Kan itu merupakan peringatan keras. Bagi mereka yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, ikhlaskanlah niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, yang merupakan nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya di surga. Itulah ilmu agama. Ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Maka ini yang harus menjadi motivasi kita. Ada juga orang belajar ilmu supaya bisa disejajarkan dengan para ulama. Mungkin dia tidak mempelajari ilmu agama untuk kenikmatan dunia berupa harta. Tapi kan kenikmatan dunia bukan cuma harta. Di antara kenikmatan dunia adalah kedudukan dalam pandangan manusia. Ketika orang-orang pada menunjuk kepada kita dengan jari-jari mereka, lihat itu, ulama kita, orang cerdas, orang hebat, hafalannya kuat, pemahamannya mendalam, ilmunya luas. Kalau kita belajar ilmu, supaya orang menunjuk kita dengan jarinya, dengan kebanggaan, dengan pujian-pujian, maka yang kita dapatkan bukan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang akan didapatkan oleh orang yang seperti ini adalah neraka jahanam, wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempelajari ilmu agama untuk bisa berbangga di depan para ulama, supaya disejajarkan juga dengan para ulama. Ada orang belajar ilmu bukan karena mengharapkan harta, tapi dia ingin dirinya disejajarkan dengan para ulama. Maka dia menghafalkan dalil-dalil yang banyak supaya orang mengatakan, banyaknya hafalannya. Dia hafalkan Quran, dia hafalkan hadis-hadis Nabi SAW, supaya orang mengatakan, Masya Allah, kuatnya hafalannya. Dia pelajari perkataan ulama, penjelasan para ulama, supaya orang mengatakan, luasnya ilmunya, luasnya bacaannya, banyaknya pengetahuannya, dan dia berbangga ketika manusia menyebutkan itu. Inilah orang yang mempelajari ilmu, liyubahiya bihil ulama, supaya bisa berbangga di hadapan para ulama, menyetarakan diri,
mensejajarkan diri agar dianggap dia bagian daripada ulama-ulama yang hebat. Atau kata Nabi, au yumariya bihi sufaha, atau supaya bisa mendebat orang-orang bodoh. Kita belajar ilmu supaya kalau kita lagi diskusi, lagi bicara, kita paling menonjol. Karena kita yang paling banyak hafalan dalilnya. Kita paling menonjol karena paling rajin membaca, paling banyak pengetahuannya, paling tahu pendapat para ulama, paling bisa membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Luar biasa memang. Tapi kalau itu kita hafalkan, kita pahami, kita pelajari, supaya kita kelihatan paling hebat ketika berdebat, hati-hati. Bukan wajah Allah yang kita dapatkan, tapi neraka jahanam yang Allah akan campakkan orang seperti ini ke dalamnya. Au yasrifa wujuhan nasi ilaih. Atau dia belajar ilmu untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya. Dan ini yang paling ditakutkan oleh para ulama. Ketika kemudian seseorang diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan-hafalannya, dengan kedalaman ilmunya, dengan keluasan mutalaahnya, keluasan bacaannya, sehingga orang menunjuk kepadanya, itulah dia ulama kita, itulah dia ustadz kita yang paling hebat ketika berbicara, yang paling banyak dalilnya, paling mantap penjelasannya, paling meyakinkan ketika berhujjah. Kalau ini yang menjadi tujuan kita, kata Nabi, adkhalahullahu jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan ini sangat berbahaya. Penyakit ini, penyakit ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia ini sangat ditakutkan oleh para ulama. Karena dulu di antara para ulama ada yang sangat berhati-hati. Kalau kita baca di antara bagaimana rasa takutnya para ulama itu terhadap syuhrah seperti ini. Kadang-kadang mereka ketika melihat majelisnya banyak orang yang hadir dan dia merasa bangga dengan itu, dia tutup majelisnya dan dia tinggalkan majelisnya. Kenapa? Karena dia merasa takut, hatinya sudah mulai dimasuki rasa bangga, merasa diri hebat bahwa banyaknya orang hadir di majelis saya. Ustadz yang lain kalau ceramah cuma sedikit yang hadir. Kalau saya ceramah, penuh masjid. Maka masuk di hati kita kebanggaan. Kita masuk di medsos. Wah, Ustadz Fulan cuma sedikit followersnya, cuma sedikit viewersnya, cuma sedikit subscribersnya. Tapi saya, yang nonton banyak, yang like banyak, yang subscribe banyak. Wow, merasa hebat kita. Ada perasaan bangga masuk di hati kita. Bukan merasa senang bahwa banyak orang mendapatkan faedah dari ilmu kita. Ini sangat halus sekali perbedaannya. Sangat halus sekali. Kalau kita bahagia bahwa ilmu kita sampai kepada manusia, akhirnya mereka tahu kebenaran, ini yang baik. Tapi kalau kita berbangga dengan banyaknya orang yang mendengarkan perkataan kita, dan kita bangga dengan banyaknya yang mendengarkan itu, maka ini yang membinasakan. Karena itu dulu Imam Syafi'i pernah berkata, saya sangat ingin ilmu saya ini sampai kepada seluruh manusia, walam yakun lisyafi'i fihi dzikrun, dan tidak perlu disebut nama Asy-Syafi'i ketika ilmunya disampaikan kepada manusia. Beliau seorang mujtahid besar. Hasil ijtihad beliau ada pada semua bab-bab fikih, dan ijtihad bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Orang banyak membutuhkan hasil ijtihad para ulama. Apa yang beliau inginkan? Saya sangat ingin hasil ijtihad saya, ilmu saya, semua orang tahu. Supaya mereka mendapatkan pencerahan dari ilmu saya, dari pemahaman saya, mereka tahu agama. Dan tidak perlu ilmu itu ketika sampai kepada manusia dikatakan, ini pendapat Syafi'i loh. Tidak perlu. Bandingkan dengan diri kita sekarang. Kita buat quote sedikit, nama kita ditulis besar di bawahnya. Perkataan Ustadz Fulan. Yang kita ingin sebarkan ilmu kita atau nama kita. Yang ingin kita sebarkan manfaat bagi manusia atau manfaat bagi ketenaran kita. Hati-hati. Orang yang menuntut ilmu untuk berbangga di hadapan para ulama dan paling menonjol di antara orang-orang yang bodoh, dan untuk memalingkan pandangan manusia kepada dirinya, akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Kalau di awal belajar ada niat-niat yang kurang ikhlas dalam diri kita, segera benahi sekarang. Belum terlambat. Kita bisa meluruskan niat sekarang. Kalau dulu kita masuk istiba, mungkin niat kita untuk dunia, supaya saya punya pekerjaan yang mentereng, gaji yang besar, bisa jadi dosen di universitas mana, bisa jadi hakim agama di pengadilan mana, yang gajinya besar. Luruskan memang dari sekarang. Itu nanti bisa mengikut di belakang. Tapi jangan menjadi tujuan utama kita. Sejak sekarang, luruskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hal yang lumrah di awal menuntut ilmu, niat kita masih tercemarkan dengan dunia. Bahkan dari para salaf pun disebutkan, didisbatkan misalnya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, kunna natlubul ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Kami dahulu belajar agama bukan karena Allah. Artinya ada campuran niat-niat yang belum lurus ketika orang baru pertama kali menampaki jalan menuntut ilmu. Tapi kata beliau, aba ayyakunal ilmu illa lillah. Kalau kita menuntut ilmunya sungguh-sungguh, betul-betul kita mau tahu agama ini, maka insya Allah dia akan lurus sendiri dalam perjalanannya. Aba ayyakuna illa lillah. Syaratnya apa? Tunjukkan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu karena dunia biasanya tidak sungguh-sungguh. Biasanya tidak sungguh-sungguh. Yang menuntut ilmu karena dunia, yang ingin terkenal, yang ingin harta, biasanya cuma formalitas itu. Belajar tidak sungguh-sungguh. Atau pilih-pilih pelajaran yang mana yang bagus dikuasai supaya kita bisa gampang terkenal. Kan begitu. Ya. Maka jika kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, benar-benar karena mau tahu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu sendiri ketika kita sungguh-sungguh mempelajarinya, dia akan meluruskan kita, membersihkan niat kita yang awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pesan yang kedua, luruskan niat sejak sekarang dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama ini. Ya. Semua yang kita disodorkan kepada kita, pelajari dengan baik, hafalkan dengan baik, pahami dengan baik, kuasai dengan baik. Karena kita punya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wujudnya itu karena Allah? Sering kita bilang ini, belajar karena Allah, karena Allah. Apa sih karena Allah? Tentu yang paling utama yang langsung kita pahami, karena Allah artinya karena ingin mendapatkan ridho Allah, ini jelas. Dengan belajar agama, kita ingin Allah ridho kepada kita. Yang kedua, karena Allah maksudnya, dengan belajar agama, Allah masukkan kita ke dalam surganya, memberikan kenikmatan yang besar dalam surganya. Itu karena Allah. Yang ketiga, karena Allah itu, kalau kita belajar karena mau tahu ajaran agama. Karena kita mau tahu, maka kita belajar. Dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Artinya apa? Bertanya supaya tahu. Belajar supaya tahu. Niat kita ketika mempelajari ilmu adalah apa? Liraf'il jahli an anfusina. Untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri kita. Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Supaya kita tahu agama. Kenapa kita mau tahu agama? Supaya kita bisa mengamalkan agama. Maka niat ini yang harus pertama-tama ada dalam diri para penuntut ilmu. Mengapa saya belajar agama? Kenapa saya masuk di istiba ini? Karena saya mau diridhoi Allah. Saya mau masuk surganya Allah. Saya mau tahu ajaran agama Allah supaya bisa saya amalkan. Itu yang harus menjadi niat kita. Kalau niat ini ada dalam diri kita, kalau kita belajar agama karena kita mau tahu ajaran agama, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Karena ketika rasa ingin tahu itu ada, kita tidak akan pernah kenyang dalam menuntut ilmu. Kalau memang kita berangkat dari keingintahuan. Tapi kalau kita berangkat dari keingin terkenalan, ingin dikenal, ingin masyhur, ingin jadi dai kondang,
ingin kekayaan dunia, ingin jabatan mentereng, yakin kita tidak akan pernah haus kepada ilmu. Tidak akan ada yang namanya haus ilmu kalau tujuannya adalah dunia. Yang ada adalah memilih-milih di antara ilmu yang bisa mewujudkan tujuan dunia yang kita inginkan. Orang yang belajar agama ikhlas karena Allah, maka rasa ingin tahunya akan semakin besar. Ketika rasa ingin tahunya semakin besar, dia akan terus bertanya, dia akan terus belajar, dia akan terus membaca, dia akan terus menghafal, memahami dan seterusnya. Itu berbanding lurus keikhlasan dan keingintahuan kita untuk memperdalam ilmu agama. Maka inilah niat kita. Mengapa kita belajar? Ingin ridha Allah, ingin masuk surga, ingin tahu ilmu agama supaya kita bisa mengamalkannya. Dan yang terakhir, karena kesempatan kita yang terbatas, adalah agar kita bisa menyampaikan ilmu ini kepada manusia. Agar kita bisa menjadi pencerah bagi manusia. Tapi sebelumnya adalah agar kita bisa tahu dan beramal. Karena ada juga orang belajar agama supaya bisa ceramah. Ini juga harus berhati-hati. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian perintahkan kebaikan kepada manusia dan kalian lupakan diri kalian sendiri? Karena itu tadi urutannya. Kita belajar karena mau tahu supaya bisa beramal. Setelah itu baru kita menyampaikan, kita mengajarkan, kita berdakwah. Bukan belajar niat pertama kita supaya ada modal saya yang bisa saya sampaikan kepada orang lain. Ini hati-hati. Perbaiki urutannya. Karena kalau urutannya seperti itu, kita akan melupakan diri kita. Kadang kita membaca, kadang kita mau ceramah saja. Karena mau ceramah baru membaca. Membaca belajar. Ya. Kenapa? Karena belajarnya hanya karena mau menyampaikan. Nanti ini juga bisa terkait dengan niat. Supaya penyampaiannya baik, penguasaan dalilnya kuat, hafalannya kedengaran bagus, maka belajar baik-baik sebelum ceramah. Ini orang belajar karena hanya mau ceramah saja. Karena hanya mau menyampaikan saja atas nama dakwah. Tapi hati-hati. Itu nanti urutan setelah kita niat mau tahu, mau beramal, baru kemudian menyampaikan kepada orang lain. Karena itu tugas yang besar. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas bagi orang beriman untuk semuanya pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang sangat penting, jihad sangat penting, tapi tidak boleh semua orang beriman pergi berjihad. Mengapa tidak ada? Dari setiap kaum ada sekelompok orang, ta'ifah, dari setiap firqah yang pergi memperdalam agama. Ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Kemudian apa setelah belajar agama? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka pulang kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam kehidupan. Maka kita belajar agama setelah kita ingin tahu, supaya kita tahu, supaya kita beramal, adalah supaya kita bisa menjaga umat ini, menjadi cahaya obor penerang bagi umat ini, menjadi sumber ilmu bagi mereka yang tidak tahu, menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat. Ini harus menjadi niat kita juga. Tidak boleh kita kemudian belajar ilmu dan tidak mau menyampaikannya kepada orang, tidak ingin mengajarkannya kepada orang. Belajar ilmu hanya untuk diri sendiri saja. Karena di antara kewajiban ilmu adalah ketika kita telah memahaminya, kita telah mengamalkannya, kita wajib untuk mengajarkannya kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita para tulabul ilm, para penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan ilmu itu. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh belajar maka dia akan mendapatkan ilmu. Yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan apa yang dia kejar. Dan ketika ilmu kita kuasai, maka ilmu ini akan mewariskan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka jika kita ingin menjadi orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah, perdalamlah ilmu ini. Jangan belajar formalitas. Jangan belajar sekedar-sekedarnya saja. Jangan belajar asal-asalan saja. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan pada ustadz antum di kelas. Kalau perlu itu ustadz dia ulang 2-3 kali. Tidak boleh bosan itu ustadz menjelaskan. Kalau ada muridnya belum paham dan bertanya, ustadznya tidak boleh marah. Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, ya, tentang satu ilmu, dan beliau mengulangi sampai 40 kali. Dia mengatakan, andaikan ilmu ini adalah makanan, saya akan suapkan langsung ke mulutmu. Ustadz tidak boleh marah ketika muridnya bertanya beberapa kali. Jangan mengatakan, kasihan kamu ini, ya, tidak cocok belajar agama. Itu membuat orang lari. Ya. Dan kita kalau tidak paham, tanyakan pada ustadz kita. Tanyakan pada kawan kita yang paham. Baca lagi ulang. Karena tujuan kita belajar supaya tahu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ilmu, karena itu yang akan mewariskan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang berberkah ini. Karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada beliau. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada sang nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa waffiqna lil 'amali bihi wa da'wati an-nasi ilaihi. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansurhum. Allahumma kun lahum. Allahumma anjihim. Allahumma ankidhum. Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa taqabbal mautahum syuhada'a indaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gazzah wa fil Quds. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa wahid sufufahum. Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya jabbar ahlikil yahud al-ghasibin ahlikil yahud al-mu'tadin ahlikil yahud al-zalimin wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.